Cek. Akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat datang pemirsa, penonton video dimanapun, kapanpun berada yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Dani Chandra Purnamaibo. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit pemaparan mengenai corak epistemologi filsafat Inggris. Saya mahasiswa filsafat S1 Filsafat UGM. Video ini juga sebagai pemenuhan atas penugasan dari mata kuliah epistemologi yang dibimbing langsung oleh dosen saya, Bapak Dr. Heri Santoso. Saya rasa ini cukup menarik pembahasan mengenai Inggris karena beberapa waktu yang lalu baru saja Inggris sedang ada acara besar perhelatan akbar itu ya, yaitu ini sebagaimana video di atas gambar di atas saya ini, pelantikan Raja Charles sebagai raja baru menggantikan ibunya Ratu Elizabeth yang sebelumnya telah meninggal. Lalu bagaimana filsafat memandang, epistemologi memandang filsafat yang berkembang di tanah Inggris? Berikut ceritanya yang akan saya jelaskan. Oke, sekilas mengenai Inggris. Inggris itu sebagaimana yang ada di gambar di atas ini, Inggris itu England, itu negara bagian dari negara persatuan yang disebut UK, United Kingdom, atau Kerajaan Britania Raya, yang sebenarnya terdiri dari 4 negara. Nah, ada Skotlandia, ada Wales, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Selain itu, Inggris juga menjadi bagian dari benua Eropa sebenarnya, tetapi terpisah dari dataran Eropa atau dalam perkembangan tradisi pesawat disebut berbeda dengan kontinental Europe. Begitu juga dengan mengaruh tradisinya. Nah, sementara itu di Inggris juga semenjak tahun 1707, Inggris merupakan berbentuk negara monarki konstitusional yang sebelumnya itu monarki absolut di mana raja memilih gitu. Tetapi kalau monarki konstitusional, raja atau ratu itu hanya sebagai kepala negara, tetapi kepala pemerintahannya itu parlemen. Tidak akan membahas lebih lanjut mengenai itu. Ini juga fakta terbaru sekilas, Inggris menurut sensus 2021 berpopulasi 56 juta dan luasnya 130.000 kilometer persegi dengan ekonomi peringkat 22 di dunia dengan menurut GDP per kapita. Inggris juga kita lihat secara historis memiliki signifikansi dalam perkembangan sejarah dunia karena perkembangan pengetahuan yang sangat pesat. Terbukti ada peristiwa-peristiwa penting seperti revolusi industri Inggris, uh, kemudian ada juga pergolakan di mana Inggris pada masa pelayaran itu hampir menguasai dari seperempat dunia tanah-tanah penjajahannya. Dan mungkin pada perkembangan saat ini juga masih membawa beberapa negara yang termasuk dalam persemakmuran Inggris. Salah satunya itu adalah Australia yang cukup jauh dengan Inggris tapi masih menjadi bagian dari Inggris. Next. Langsung saya akan membahas mengenai isu atau tema atau problem yang muncul dalam perkembangan filsafat di tanah Inggris. Ini saya ambil dari bukunya Bertrand Russell ya. Bertrand Russell menyajikan beberapa masalah dalam bukunya tersebut, masalah yang muncul dalam kejadian sehari-hari yang membuat kita sebagai pembelajar filsafat sekiranya akan lebih mudah mengerti problem-problem yang muncul dengan analisa-analisa Bertrand Russell tersebut. Nah, kebanyakan dari permasalahan yang diajukan dalam buku tersebut merupakan intisari dari segala cabang ilmu filsafat sehingga sangat membantu kita memahami konsep-konsep selanjutnya dalam filsafat dan memperkuat rasionalitas penilaian terhadap diri dan sekitar. Buku The Problem of Philosophy menurut kenapa menjadi bahan atas presentasi ini karena ini adalah menurut saya buku yang sebenarnya cukup pertama kali terbit pada 1912, tapi ini cukup relevan dan karena membuat panduan-panduan singkat dan mudah diakses bagi pembelajar filsafat dan karena kita rasa memperkenalkan filsafat sebagai rangkaian pergulatan yang cukup menjawab beberapa uh, problem-problem yang membuat kita gundah. Nah, ini ya, dia di dalam bukunya juga memperkenalkan teori-teori penting dalam masalah-masalah yang ada pada
tulisan kali ini, paparan ini, itu dari pandangan Plato, dari Aristoteles, René Descartes, David Hume, John Locke, Immanuel Kant, Hegel, dan beberapa filsuf lainnya yang kiranya cukup relevan bagi para pembelajar filsafat awal. Ini ada isu di sini, ada isu mengenai penampakan dan realitas, itu apakah yang nampak itu pasti real, dan apakah yang real itu selalu yang nampak gitu. Kemudian problem kedua ada eksistensi dari materi, kemudian ada sifat-sifat dari materi, kemudian ada idealisme, ada problem mengenai uh, pengetahuan yang kita ketahui dan apa yang dijelaskan. Kemudian ada induksi, kemudian ada masalah mengenai kemungkinan dari pengetahuan, apakah pengetahuan kita mungkin dan apakah kemungkinan itu juga bagian dari pengetahuan. Kemudian ada dunia-dunia universal, ada unintuitive knowledge, ada pengetahuan intuitif, ada truth dan falsehood, kebenaran dan penyalahan. Kemudian ada knowledge, pengetahuan, error tuh kesalahan gitu, keeroran dan probability of opinion dan opini-opini yang memungkinkan. Kemudian ada isu mengenai limits of philosophical knowledge, itu batasan-batasan filsafat itu seperti apa. Kemudian problem yang diajukan dengan rasa yang terakhir adalah value of philosophy, nilai dari filsafat. Yang muncul di Inggris, aliran-aliran dengan teori-teorinya itu ada empirisisme yang menyatakan pandangannya adalah bahwa semua konsep dari pengetahuan itu yang paling benar adalah pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman. Bahwa semua konsep adalah tentang atau berlaku untuk hal yang dapat dialami, atau bahwa semua keyakinan atau proposisi yang dapat diterima secara rasional dapat dibenarkan atau diketahui hanya melalui pengalaman yang empiris, sense, indrawi. Kemudian ada positivisme logik, juga disebut juga dengan empirisisme logis, adalah gerakan filsafat atau filsafat yang berasal dari Wien sebenarnya, tapi berkembang juga di Inggris, bahkan dielaborasi lebih lanjut, yang mengamankan untuk mereduksi sistematik semua pengetahuan manusia menjadi fondasi-fondasi logika dan yang ilmiah. Hal ini didasarkan pada doktrin verifikasi yang memegang makna nyata dan benar. Kebenaran itu dari pernyataan tergantung pada konfirmasi eksperimental publik atau logika formal murni. Ini menolak doktrin metafisik. Pandangan ini pada awalnya menolak doktrin metafisika tradisional sebagai tidak berarti, karena dianggap tidak berarti bagi aliran ini dan memiliki hubungan dekat dengan empirisisme Inggris dan filsafat anak ketiga ini. Ini seperti mengenai positif analogi. Kemudian naturalis filosofi adalah aliran filsafat yang berkembang juga di Inggris yang mengusung teori metode ilmiah. Kebenaran itu berasal dari metode ilmiah dengan filsafat dengan menegaskan bahwa semua makhluk dan peristiwa di dalam alam semesta ini, apapun karakter inherentnya adalah alami, natural gitu. Akibatnya semua pengetahuan tentang alam semesta berada dalam lingkup pendidikan yang ilmiah. Kemudian ada pandangan uh, atomisme logik di sini. Atomisme logik hampir sama dengan positivisme logik, tapi di sini memiliki semangat bahwasanya kerangka-kerangka hmm, filsafat sebenarnya bagi atomisme logik adalah kerangka yang adalah masalah mengenai permasalahan-permasalahan penggunaan bahasa saja gitu. Kerangka-kerangka bahasanya, karena bagi atomisme logik realitas itu tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan, tetapi bagaimana manusia sebagai subjek itu mengungkapkannya, mendeskripsikan realitas itu, apakah dia sesuai atau tidak menurut kerangka-kerangka logika itu, dan harus diuji dalam logika-logika yang cukup matematis dan untuk mencari kebermaknaan yang paling tunggal atom itu ya. Atom dalam artian bukan atom dalam wujud atom, tapi tidak dapat dibantah lagi. Logika yang tidak dapat dibantah. Kemudian critical rationalism atau rasionalisme kritis adalah aliran filsafat yang didirikan oleh Karl Popper ya. Pada rasionalisme ini dia menolak bahwasanya rasionalisme yang sederhana dan kritis itu tidak lagi memungkinkan. Dia membandingkan pandangan ini dengan rasionalisme yang tidak kritis dan tidak komprehensif. Pandangan justifikasionis yang diterima bahwa hanya apa yang dapat dibuktikan dengan alasan dan atau pengalaman yang harus diterima. Popper berpendapat
bahwa rasionalisme komprehensif tidak dapat menjelaskan bagaimana bukti itu mungkin dan itu mengarah pada inkonsistensi rasionalisme kritis saat ini. Rasionalisme kritis saat ini adalah proyek untuk memperluas pendekatan Popper ke semua bidang pemikiran dan tindakan. Di setiap bidang, tugas utama rasionalisme kritis adalah mengganti metode yang diduga membenarkan dengan metode-metode kritis. Itu aliran-aliran yang muncul dan menawarkan jawaban-jawaban atas problem sebelumnya. Kemudian cara epistemologi pemikiran yang muncul di Inggris, yaitu epistemologi naturalis saintifik atau naturalis ilmiah adalah pendekatan teori yang mengatakan pengetahuan dapat didapat dan yang paling benar adalah yang menekankan penerapan metode hasil dan teori dari ilmu-ilmu empiris. Ini kontras dengan pendekatan yang menekankan analisis konseptual a priori atau bersikeras pada teori pengetahuan yang independen dari rincian ilmiah tertentu tentang bagaimana pikiran atau otak bekerja. Terlepas dari komitmennya, epistemologi naturalis memang menghadapi tantangan yang cukup serius dari masalah sirkularitas dan normativitas. Jauh dan jelas bahwa mereka lebih serius pada tantangan tradisional epistemologi a priori yang dihadapi. Tetapi pandangan naturalis saintifik, tapi tentu membutuhkan solusi yang atas masalah tersebut ya. Untuk menemukan solusi tersebut, solusi yang ditawarkan bisa jadi adalah salah satu proyek filosofis terpenting di saat ini, yaitu dengan menyatukan filsafat dan sains. Kemudian para epistemologi di Inggris yaitu empiris, yaitu menegaskan bahwasanya gagasan umum tentang identitas, perspektif, dan berpendapat, dan epistemologi empiris ini berpendapat bahwa tidak ada diri permanen yang berlanjut dari waktu ke waktu. Dia menolak konsep standar kausalitas dan berpendapat bahwa konsepsi kita tentang hubungan sebab akibat didasarkan pada kebiasaan berpikir, bukan dalam persepsi kekuatan kausal dari luar itu sendiri. Pandangan ini membela posisi skeptis bahwa akal manusia secara inheren bertentangan dan hanya melalui keyakinan yang ditanamkan secara alami kita dapat menavigasi jalan kita melalui kehidupan kita bersama. Kemudian ada kebenaran epistemologis yang matematis menjelaskan bahwa kebenaran dapat diperoleh dengan mengunjungi proposisi-proposisi, mengujinya dalam proposisi ya, ke dalam rumus-rumus yang matematis. Beberapa filsuf memasukkan pengalaman perseptual di antara keyakinan yang terbukti dengan sendirinya. Pengalaman seperti melihat merah dan mendengar suara dering itu bagian dari pendekatan-pendekatan seperti itu. Bahkan jika kita salah memahami warna atau suara atau salah mempersepsikannya, apa yang tampak berwarna atau apa yang tampaknya berdering, maka kita tidak dapat meragukan bahwa kita memiliki pengalaman untuk melihat kemerahan dan mendengar deringan tersebut. Yang terakhir ini ada klasifikasi ya, ada orang bisa memiliki klasifikasi. Ini dikembangkan juga oleh Popper yang mengatakan dengan tegas bahwasanya berlawanan dengan konsep-konsep induksi yang tradisional. Klasifikasi memunculkan ide yang kualitatif konfirmatif. Popper mulai dengan mengamati bahwa banyak hipotesis ilmiah memiliki bentuk generalisasi yang universal. Untuk memverifikasi hipotesis ini, kita harus menyelidiki semuanya. Bagi Popper, hipotesis adalah pandangan bahwa mereka itu sebenarnya dapat difalsifikasi. Hipotesis ilmiah harus memiliki konsekuensi yang kebenaran atau kepalsuannya pada prinsipnya dapat dipastikan dengan pengamatan, karena bagi Popper selalu ada unsur konvensi dalam menetapkan dasar sains. Konvensi dalam menetapkan dasar sains. Jika tidak ada kondisi di mana hipotesis yang diberikan itu salah, hipotesis ini dianggap tidak ilmiah atau tidak bermakna atau meaningless. Nah, ini tokoh-tokoh atau pemikir filsuf yang berkembang di Inggris Raya. Ini ada Francis Bacon, ada Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, John Smith, Bertrand Russell, J.E. Moore, R.G. Collingwood, filsafat sejarah.
Albert Ayer, John Wisdom, Peter Swanson, Karl Popper, Alfred Whitehead, dan David Wiggins. Ini cukup paralel ya, karena tiap tahun di Inggris itu eh, banyak pemikir-pemikir, pengetahuan-pengetahuan di sana itu cukup berkembang dengan pesat karena termasuk negara yang mengapresiasi kekayaan intelektual dengan bahkan banyak dari para pemikir ini mendapatkan gelaran dan penghargaan langsung dari kerajaan Inggris karena kontribusinya terhadap negara dan pengetahuan. Demikian presentasi yang saya buat. Saya berikut daftar pustaka atas penyusunan presentasi saya ini. Kiranya itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya siap menerima kritik dan saran. Demikian dari saya. Semoga presentasi ini memantik kita untuk belajar lebih lanjut dan tidak hanya sebatas mendengarkan presentasi saya ini. Demikian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.